Hai mahasiswa yang ganteng dan cantik, kita bahas untuk materi terakhir DPWL yaitu cetak laporan penjualan. Nah, untuk tahap awal ini kita akan bahas tentang formnya. Oke, secara demo DPWL ada form seperti ini. Ada tanggal mulai, tanggal akhir. Nah, tanggal mulai itu biasanya sih di set, ya mulai pertama transaksinya kapan. Tanggal akhirnya kira-kira tanggal transaksi dalam satu periodenya berapa. Nah, misalkan juga mau pakai tanggal yang sekarang, tanggal akhirnya, ya berarti yang terbaru kan, tanggal akhirnya menggunakan tanggal hari ini. Nah, kita klik tampilkan, nanti dia ada tampil, ada tabel, ada detailnya, dan total ada berapa kali yang masing-masing diambil ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita di laporan penjualan belum memiliki file apa-apa. Nah, kita butuh file laporan. Laporan ini kita bisa copy dari nota. Caranya, copy file nota, rename menjadi laporan. Buka filenya. Nah, jika sudah, kita akses ulang. Di sini bukan cetak nota lagi, melainkan cetak laporan penjualan. Tinggal kita ganti cetak laporan penjualan. Simpan. Kemudian bukan transaksi nota, melainkan laporan penjualan. Nah, setiap ada halaman nota, berarti sekarang jadi halamannya laporan. Ya, jangan dilupakan untuk yang ngetik seperti ini ya. Jadi, kalau udah ngopi dari satu file, ya file-file selanjutnya kita tinggal modif. Nah, di replace all, jika sudah, kita cek ulang. Ini kasus yang demo TPWL, ini yang kita punya. Oke, untuk cetak laporan penjualan sudah sama laporan penjualan, berikutnya formulir, di mana yang di sini adalah nomor pesanan. Kita butuhnya tanggal mulai, tanggal akhir. Tombolnya sih tetap sama. Oke. Kalau sudah tahu apa yang mesti dikerjakan, ya cari nomor pemesanan. Bedanya kita nggak menggunakan query ini sekarang. Ya, kita nggak menggunakan query, nggak menggunakan select, tapi menggunakan berupa input date karena ini tanggal. Oke. Nah, kalau udah, berarti ini kita tinggal hapus. Ya, tidak menggunakan select, melainkan menggunakan input. Tipenya adalah date. Jadi untuk bikin tanggal, menggunakan input date ya. Nah, kemudian ada stylenya ini nggak usah. ID-nya ini yang penting. Berarti di sini adalah txt tanggal mulai. Misalnya kita rename dengan nama itu, replace all. Di sini tanggal mulai. Nah, jika udah, tinggal copy lagi. Kalau mau pakai value, tapi untuk laporan sih biasanya ya nggak digunakan value-nya kecuali kita untuk input ya. Untuk input yang dinyimpan data, ubah data seperti itu. Nah, satunya tanggal akhir. Ceritanya, kalau dia mau langsung ada nilai yang mana sih? Seperti ini ya, 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Berarti kita set di value-nya. Nah, seperti ini. Tapi nggak usah pakai variabel di sini. 2022 0101. Di sini value-nya misalnya 2023 031 lah saya taruh ya, biar agak jauh. Di sini ada printable, ini tetap sama ya. Jadi untuk menandakan daerah yang mau di print, dia menggunakan on click print div, printable area yang hanya di print. Jika sudah, ingat ya, teksnya tanggal mulai, teksnya tanggal akhir. Kita mesti ada code-nya. Code-nya apa? Seperti ini. Jadi saat tombol tampilkan diklik, mau ngapain? Nah, jika sudah, di sini kan ada nomor pesanan. Tapi kasusnya ini bukan nomor pesanan lagi. Nah, apa sih yang dicetak di laporan?
Harusnya yang di laporan penjualan ini adalah notanya, karena nota itu yang sudah dibayar. Ibaratnya yang kasusnya ya udah selesai. Nah, kapan dianggap selesai ya? Kita kan pernah memvalidasi pesanan. Nah, jika dia tandanya udah nggak bisa divalidasi lagi, berarti telah diterima atau selesai. Kita perlu ngelihat yang hal seperti itu. Nah, kita lanjut lagi di sini. Di sini kita perlu nambahin dolar, misalnya tanggal mulai adalah parameter dari form, yaitu txt tanggal mulai. Teks tanggal mulai ini sendiri adalah dia ini ya. Nah, tanggal akhir sama, saat tombol tampilkan diklik, saya tinggal copy tanggal akhir. Nah, pertama dia akan ngecek ada nggak dulu di nota, di mana dia akan ngecek di nota di mana tanggal notanya, karena sekali lagi tanggal notanya itu adalah tanggal transaksinya yang harusnya kita dapat duit. Ya, pesanannya bisa dipesan dia sebelumnya, tapi yang kita baca adalah tanggal nota. Sehingga kalau secara tanggal nota di gambar kita ini ya, nota adalah TGL not. Berarti di sini harusnya di mana tanggal not dia harusnya mulai dari ya tanggal mulai tadi, dan tanggal notanya sebelum tanggal akhirnya. Jadi pakai simbol lebih besar, di sini lebih kecil. Jika sudah, nah ini jika belum ada kan, belum ada record, nggak ada record nyimpan lagi dia. Di sini belum ada record, dia nggak ada nyimpan. Jika sudah ada record, harusnya inilah yang nampilin notanya. Kalau belum ada record, berarti datanya itu nggak ada apa-apa. Misalnya, ya kita bisa hapus di sini. Berarti record tidak ditemukan. Nah, jika recordnya ditemukan, berarti kita tinggal baca sesuai kebutuhan. Apa saja kebutuhannya? Nomor nota. Berarti nomor nota ada di tabel nota, nonot. Nonot 1, tanggal nota, TGL not, terus pembeli belum ketahuan kalau di nota adanya nomor PSN. Nah, saya stop di sini. Nah, tapi ada tambahannya, karena ini butuh berulang ya, kita harus ngambilnya where-nya. Ini ada tanggal mulai tambah akhir. Nanti kita bahas kemudian ya. Jadi ini cuma menggunakan kerangka yang sudah ada. Nah, tapi di sini pakainya while. Nah, di sini and while. Kenapa? Karena ada bagian yang berulang. Nah, ini saya cut dulu, saya pindahin sementara di sini. Kemudian alamat pembeli yang segala macam ini nih nanti saya remark. Rencananya mau saya pindahin tuh, mau saya gabungin dengan query yang di atas ya. Jadi ini sementara saya taruh di sini, belum kita bahas ya, nanti ada pembahasan khusus. Kapan dia mulai dicetak? Nah, harusnya posisinya adalah jika recordnya ada mulai di atas 0, yaitu mulai dari 1 dia baru nyetak. Kita nyetaknya menggunakan div ini. Ini berarti saya ambil ya, cut. Nah, biar nggak terlalu jauh, ini saya hapus. Nah, dah. Posisinya nanti akan berulang, tapi yang diulang hati-hati, bukan semuanya. Apa yang diulang? Ingat yang detailnya. Nah, ini saya paste. Kita lihat lagi ya pelan-pelan. Apa yang diulang tadi itu posisinya di sini nih, div printable area. Oke, sampai ini ya, ada table sampai div. Lihat, saya tekan tab. Nah, supaya agak menjorok ke dalam. Tapi yang mau saya bilang tadi,
Ini kan filenya file nota, sedangkan kita headernya seperti ini bentuknya, bukan tabel. Berarti ini bisa kita hapus dulu tabel yang pertama, karena beda beda bagian ya. Nah, yang agak sama mulai dari QTY nih. Di sini nomor. Kita tinggal ganti tanggal, nota, pembeli, cara transaksi nominal, dan nominal. Nah, bagian yang berulang adalah setelah TR ini. Yang ini sama dengan while ini ya. Berarti ini nih saya perlu hapus. Intinya cara kerjanya mirip. Nah, yang terbilang segala macam saya hapus dulu. Diterima oleh, ini saya hapus. BR juga saya hapus. Jadi tabelnya hanya satu. Nah, kalau kalian lihat baik-baik. Saya akan mengeluarkan ini. Nah, di luar perulangan. Berarti akan saya tutup PHP-nya di sini. Akan saya buka lagi. Saya paste yang tadi. Oke. Sekarang bagian yang berulang harusnya setelah TR yang pertama. Berarti while ini ya, sampai ini perlu saya pindahin. Nah, ini buka tutup PHP. Saya taruh di sini. Oke. Nah, udah rapi. Jika sudah, ini adalah data cek nota 2, query-nya dari query cek nota 2 yang di atas ini. Yang ada adalah nomor nota, tanggal nota, nomor pesanan. Nah, kalau mau ada perulangan I, nomor urut, berarti I-nya kita set ke 1 dulu. Jika sudah, di dalam ini kita naruhnya. Berarti kan ini TR, tinggal copy TR. Copy paste. Nah, di dalam TR ingat TD. Bukan TH, TH itu untuk judul. Berarti ini saya save dulu. Nah, saya mau lihat kira-kira ada berapa sih tampilannya yang berulang. Oke, mengenai isi saya belum kita bahas ya. Kita baru bahas tahap pertama ini, yaitu untuk formnya nanti baru ke tabel ya. Jadi 11 12 ini bisa dianggap sekaligus. Nah, kita lihat punya kita. Penjualan 1 sampai 31 2023 saya klik tampilkan. Ada 3. Kenapa 3? Kalau saya lihat di DB saya, DB Ilham, tabel nota, nah, tanggal yang di scope itu 31 Desember ya, ada 3. Sampai ini dia udah benar. Jadi, yang saya bikin form untuk nampilin ini, sampai ini saya udah stop dulu. Nah, pembahasan selanjutnya baru kita bahas di tutorial selanjutnya, itu untuk yang bagian tabel, baru nanti detailnya. Oke, sekian untuk video yang pertama ini. Selamat mengikuti, jangan ragu untuk bertanya ya. Terima kasih.